Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan pada saat ini kita akan tempuh bersama kelas belajar bermazmur. Dan materi Mazmur Tanggapan yang kita akan pelajari saat ini diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI, khususnya untuk Mazmur Tanggapan pada Misa Malam Paskah sesudah bacaan ke-6. Sekali lagi, pada Misa Malam Paskah sesudah bacaan ke-6. Dan sudah hadir di studio Musika Sakra Keuskupan Manado pemazmur kita atas nama Gabriela Vigili Natalia Kauna, berasal dari paroki Santa Maria Ratu Damai, Walian, Keuskupan Manado. Dan organis kita, Saudara Dionysius Kalesaran dari paroki Santo Petrus Warembungan, instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan keynote speaker kita Pater Hari Singko MSc, Direktur Musika Sakra Keuskupan Manado. Mari kita sambut bersama-sama. Selamat datang Pater Hari, Dion, dan juga Gabriela Vigili Natalia Kaunang, dan akrab disapa Jili. Jili. Baik. Terima kasih atas kehadirannya dan kita langsung mulai saja pada kelas ini. Silakan Jili memulainya dengan membacakan teks refrain Mazmur ini. Silakan. Sabdamu ya Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Baik sekali Jili membacakan refrain ini, Pater. Ya, mungkin bisa dimulai dengan arahan bagaimana Mazmur ini dinyanyikan. Silakan. Ya, jadi keseluruhan refrain ini mesti kita bahagi dua. Jadi sabdamu ya Tuhan, ya, lalu ada jeda nafas, adalah sabda hidup yang kekal. Akan jadi demikian. Baik, jadi Jili mudah saja ya, keseluruhan refrain ini dipisahkan menjadi dua bagian dan di tengah-tengahnya itu bisa ambil nafas baru. Silakan dinyanyikan. Bagus, Jili membawakan refrain ini, Pater, ya. Jadi sesuai dengan arahan tadi, bagian tengahnya ditempatkan untuk mengambil nafas yang baru. Kita bisa ulang sekali lagi, Pater, supaya teman-teman pemazmur di rumah juga bisa lebih akrab dengan melodi dan syair mazmur yang baru. Jili bisa diulangi sekali lagi, silakan. Baik, kita langsung ke ayat yang pertama, Jili, ya. Silakan dibacakan dulu teksnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Baik, Jili, silakan Pater untuk memberikan arahan ayat yang pertama ini. Ya, baris pertama itu satu frase, baris kedua juga satu frase, baris ketiga juga satu frase, dan di baris keempat ya memang satu frase, tetapi tolong diperhatikan kepada orang supaya orang itu jelas, bukan kepada orang tetapi kepada orang.
Dan ya seperti tadi, satu-satu frase cukup. Silakan Jili menyanyikan ayat yang pertama. Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Terima kasih Jili untuk nyanyian ayat yang pertama. Ya. Ada catatan Pak? Silakan. Saya rasa sudah bagus ya, jadi kita boleh jalan terus. Iya. Ya. Kita langsung saja ke ayat yang kedua, Jili. Silakan dibacakan dulu teksnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Baik, terima kasih Jili. Bacaan yang bagus, Pak. Iya. Silakan dengan arahan petunjuk untuk menyanyikan ayat ini. Kalau dari sudut pandang frase ya masing-masing satu frase, dan di sini saya toh mau katakan tentang titah Tuhan itu. Kata itu penting ya. Iya. Jadi titah Tuhan itu bukan titah Tuhan itu ya. Memang ini bukan vokal dengan vokal, tetapi Tuhan itu. Dan hal itu juga di baris ketiga, perintah Tuhan itu murni. Itu saja. Jadi jangan sampai ada konsonan N dan vokal I itu terlalu berdekatan. Ya, terlalu berdekatan. Oke, silakan Jili dicoba untuk menyanyikan ayat yang kedua. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Demikian Pak, Jili membawakan ayat yang kedua ini dengan baik. Kita langsung juga ke ayat yang ketiga. Silakan Jili untuk membacakan teks ayat yang ketiga. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Baik, terima kasih Jili. Pak, silakan untuk petunjuk ayat yang ketiga ini. Seperti biasa tentang frase, saya rasa juga ya satu-satu frase di sini ya. Dan takut akan Tuhan, walaupun T dan A bagus diperhatikan ya. Tuhan itu suci dan sebagainya. Yang jelas huruf-hurufnya, karakternya muncul. Itu saja. Baik, silakan Jili untuk menyanyikan ayat yang ketiga. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Iya, rasanya Jili mampu mempraktekannya petunjuk yang Pak sampaikan tadi. Iya. Ada komentar Pak? Ya, saya mau ajak kita untuk mengatakan tentang ayat 3, saya mau kembali ke ayat 1. Nanti juga ayat 2 dan yang bisa jadi sebentar ke ayat 4 juga. Kita coba lihat melodi-melodi, not-not pada ayat 1 baris ketiga. Do, re, mi, lalu fa, mi, fa, la, sol. Itu teguh. Cuma ada satu sol saja di situ. Lalu kemudian di ayat kedua baris ketiga, perintah Tuhan itu murni. Perintah Tuhan itu murni, cuma satu sol saja di situ. Nah, di ayat ketiga ini, di baris ketiga, hukum-hukum Tuhan itu benar. Fa, mi, fa, la, sol, benar, itu sol-sol jatuh di kata benar. Di dua suku kata, padahal yang sebelum-sebelumnya itu sol di satu suku kata saja.
Dan saya rasa ya kita harus ikut yang pertama ayat 1 dan ayat kedua. Jadi saya harus katakan, dan di sini juga tidak ada huruf tebal ya, bold. Yang lain di ayat 1, ayat 2, ayat 4 ada, tetapi di ayat 3 ini tidak ada. Saya rasa kita mesti ikut ayat bola, ayat 1 dan ayat 2. Sehingga kalau begitu, boleh angkat do. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Seperti di ayat 1 dan ayat 2. Dan mungkin sekaligus langsung saja di ayat keempat ya. Kita langsung kasih komentar. Iya, di ayat keempat sama, baris ketiga, dan lebih manis daripada madu. Nah, ini memang madu, dua suku kata di sol-sol. Tetapi juga di sebelumnya, kalau lihat di ayat 2, murni. Itu kan juga tekanan sama. Kalau juga kembali ke ayat 3 bilang itu benar, nah di ayat 1 juga teguh ya. Kan ada kata benar, ada kata teguh. Jadi logika apa yang dipakai di sini saya kurang tahu, dan saya pikir harus kembali kepada pola di ayat 1 dan ayat 2, sehingga nanti pada ayat keempat, dan lebih manis daripada madu, seperti itu harus jadi. Dan saya usulkan untuk dinyanyikan kembali. Oke, baik. Kalau begitu, untuk ayat yang ketiga ini Jili bisa menyanyikan khusus baris yang ketiga, hukum-hukum Tuhan itu benar, dengan masukan dari Pater hari tadi ya, Jili. Silakan. Demikian Jili membawakan koreksi, katakanlah begitu, sesuai dengan penjelasan Pater tadi, dan teman-teman pemazmur di rumah bisa juga menyimak dengan baik bagian ini supaya bisa dilatih pola yang dibawakan oleh Jili yang barusan ini, Pak. Oke. Dan kita langsung ke ayat yang keempat. Silakan dibacakan dulu teksnya, Jili. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Terima kasih Jili, dan Pater silakan masukannya untuk ayat yang keempat. Iya, ayat keempat ini juga sama satu-satu frase, lebih indah daripada emas. Nah, seperti biasa daripada emas memang tapi juga tetap harus dipisahkan daripada emas, harus jelas. Juga di baris kedua ya, dan kemudian di baris keempat juga ya, semuanya oke. Baik, silakan Jili untuk dibawakan nyanyian ayat yang keempat. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Terima kasih Jili, dan teman-teman pemazmur di rumah, bagus kita ingatkan kembali Pater bahwa yang Jili nyanyikan tadi di ayat yang keempat, khususnya pada baris ketiga, itu sudah versi yang dikoreksi. Sudah berdasarkan koreksi evaluasi dari Pater hari ini. Baik, silakan Pater, mungkin ada catatan lain lagi. Dan kalau dilihat itu coba di ayat keempat, bahkan daripada lalu di baris ketiga daripada, jadi ternyata di dada itu bisa ya, jadi tidak salah apa yang kita koreksi pada hari ini. Baik, terima kasih banyak. Dan Jili silakan bersiap untuk membawakan mazmur ini lengkap secara utuh dari bagian refrain dan keseluruhan ayatnya, dan kita semua di studio ini akan menanggapi bagian refrain sebagai umat. Silakan.
sudah dibawakan dengan bagus. Dan kita pindah ke bagian berikutnya, Pater. Suara sang organis. Silakan dia. Baik, terima kasih. Dari saya, kesan yang muncul melihat Mazmur ini, saya lebih terpaku melihat ayat-ayatnya. Dalam hal ini soal cara pengetikan ya. Kalau diperhatikan, misalnya saya ambil patokan ayat 1. Pada ayat 1 di suku kata baris pertama, suku kata Taurat Tuhan, itu nada-nada ditulis di atasnya. Taurat Tuhan pakai nada do, re, mi, mi, dan seterusnya berjalan resitatif sampai ada perpindahan melodi. Begitupun dengan kata di baris kedua menyegarkan, resitatif, kan, jiwa. Lalu di baris keempat memberikan. Jadi membe ada rere lalu resitatif lu dan orang seperti itu. Lalu hal itu dibandingkan dengan ayat 2, 3, 4 dan hal itu tidak tampak. Tidak tampak dalam artian si penulis langsung saja menulis resitatif kecuali dalam ayat 2 baris pertama dan ayat 3 baris keempat, karena kebetulan ayat 3 baris keempat yang suku katanya kalimatnya cuma pendek. Seperti itu jadi tanggapan saya yang pertama. Jadi pertanyaan besar, kenapa ya di ayat yang lain ditulis beberapa nada lalu dijalankan resitatif, tapi di ayat-ayat yang lain tidak demikian. Yang kedua, kesan saya muncul melihat pada setiap baris keempat pada nada terakhir do di situ lalu ditambah
nilai titik not untuk dipanjangkan itu hal yang berbeda kalau misalnya ada mazmur-mazmur yang lain yang tidak pakai begitu. Itu nanti bisa jadi muncul kesan di umat bahwa harus menghitung juga not titik itu lebih panjang lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dion, dan silakan Pater untuk menanggapinya. Terima kasih kepada organis kita Dion, itu benar ya. Dan ya mestinya dari Mazmur, dari halaman-halaman pertama penulisan buku ini berarti dari Advent ya, Advent tahun A dan sampai akhir harusnya logikanya sama ya. Teknik penulisannya mesti sama, dan ini berarti memang salah ya. Supaya salah dalam arti dibandingkan dengan mazmur-mazmur yang sudah ada di dalam buku ini. Jangankan dengan mazmur-mazmur lain, dengan ayat 2, ayat 3 seperti tadi Dion organis kita ungkapkan. Itu pertama. Dan menanggapi not-not akhir ya, terus terang saya juga baru melihat itu ya, kejelian dari organis kita yang bagus dan harus dihapus semua ya. Jadi titik itu dihilangkan semuanya di keempat ayat itu, di akhir itu harus dihilangkan, dihapus semua. Itu saja untuk menanggapi dan menambah wawasan kita semua. Ya. Dan untuk refrain, ya memang gaya Banjar ya. Bisa jadi, entah ya, saya juga kurang menguasai gaya Banjar ya, harus diakui. Tapi kadang-kadang sabdamu ya Tuhan, yang di akhir adalah sabda hidup yang kekal ya, entah ya, itu biasanya muncul di benak saya tentang nada itu. Tetapi saya rasa kalau di Taurat Tuhan itu sempurna fa mi fa la sol, saya rasa tuh saya kurang suka dengan permainan ini. Bukan gayanya yang saya kurang suka, tetapi mungkin disederhanakan saja. Sabdamu fa mi fa la sol, mungkin itu lebih berbobot untuk kata-kata Tuhan itu ya. Seperti yang kekal ya boleh ditambahkan, tetapi mungkin tidak usah. Itu yang pertama. Memang di sini empat birama ya, birama pertama, kedua, ketiga, lalu keempat ya, ada birama gantung di situ. Saya tuh bukan soal senang dengan 6 ayat atau 6 birama, 5 birama dan sebagainya, tetapi saya rasa bagus diperlebar di sini. Sabdamu ya Tuhan, ini Tuhan adalah sabda hidup. Saya rasa sabda hidup itu penting ya, sehingga bisa jadi sabda hidup, bukan sabda hidup ya, sabdamu ya. Itu tanpa kita mau mengubah ini karena perlu waktu dan bukan tujuan kita, tetapi mungkin jadi perlu diperhatikan catatan soal sabda hidup ya. Tentu untuk jadi 8 birama tidak bisa, tetapi mungkin jadi 6 birama saya rasa oke, bisa. Baik, terima kasih Pater untuk ulasannya pada kelas belajar bermazmur ini, dan sekaligus sudah menutup untuk kelas hari ini, dan disampaikan terima kasih Pater Hari, Dion dan juga Jili atas kehadirannya di Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan teman-teman, sahabat-sahabat Musika Sakra, teman-teman pemazmur di rumah, inilah akhir dari kelas belajar bermazmur kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semua dalam mempersiapkan diri untuk misa malam Paskah nanti. Viva la Musica, viva Musika Sakra. Sampai jumpa.